Halo teman-teman semua, balik lagi di Luna Talks. Kali ini kita bakal bahas salah satu saham yang paling disukain sama retail nih, yaitu BBRI. Nah, sekarang itu di pertanggal 5 Juni, ini harganya udah turun banget ya, di 2.740. Nah, dari sini kita mau membedah nih terkait valuasinya, terkait kondisi bisnisnya juga, terkait untuk BBRI untuk sekarang ini. Di sini kita udah ditemanin sama Henry, yang udah research tentang BBRI ini. Halo. Oke, mungkin kita langsung aja. em, kita bakal bahas apanya aja nih, Hen, buat BBRI kali ini. Oke, mungkin kita lihat dulu ya dari kondisi BBRI di pertanggal 5 Juni kemarin. Bisa dilihat kalau sebenarnya harga ditutup di harga 2.740. Ini berarti PI-nya di 6,7, dividend yield udah 12%, dan juga ini berhubungan dengan MSCI outflow yang kemarin, yaitu sebesar 1,14 kali average daily volume-nya ya. Jadi cukup besar, dan memang ada beberapa kabar yang kurang baik sebenarnya dari pemerintah kita yang menyebabkan asing masih tetap terus outflow dan kurang percaya sama kondisi market saat ini, seperti itu. Oke, mungkin nextnya kita langsung ke mungkin daftar isinya ya, atau apa aja yang bakal kita bahas. Oke. Jadi kita bakal bahas apa aja sih di sepanjang video ini. Jadi sepanjang video ini kita bakal bahas kondisi keuangannya. Jadi kalau di banking itu mungkin kalian familiar dengan adanya KASA, terus LDR atau loan to deposit ratio, komposisi dari DPK-nya, dana pihak ketiga ya, NII, CAR, NPL, ini semua akan kita bahas dulu. Terus kita lihat juga pendapatan per segmennya, karena BRI ini menarik sebenarnya karena bank ini fokus di segmen mikro, dan juga banyak anak perusahaannya, contohnya yang terkenal mungkin ada Pegadaian gitu ya. Dan Hmm. juga kita bahas juga antara NPL dan juga restrukturisasi yang terkait dengan kita tahu ya kemarin waktu Covid itu banyak bank harus restrukturisasi, dan BRI ini adalah salah satunya. Apakah sebenarnya restrukturisasi dari BRI ini masih tetap eee, membebani BRI atau tidak ya, itu kita harus tahu, dan juga terkait dengan KUR dan juga anak usahanya, dan juga kesimpulannya apa sih sebenarnya, gitu. Oke, berarti banyak banget nih yang bakal kita bahas. Ya, benar. Nah, kita mulai dari kondisi keuangan dulu. Mungkin di awal kita mulai dari kasa sampai LDR-nya, Hen. Itu gimana, Hen? Oke, jadi untuk kondisi keuangannya, kita lihat dulu ya. Jadi di bagian kasa rasio, kuartal 4 2025 itu, ada di angka 70%, dan juga kuartal 1 2026 itu, di angka 68%. Nah, kalau lihat kasa rasio, ini sebenarnya semakin tinggi semakin baik ya, karena, kasa ini menghitung, giro dan juga tabungan biasa. Artinya dana ini adalah dana murah gitu. Dana murah ini dana Hmm. apa sih? Karena nasabah kalau misal nabung di dana biasa atau tabungan giro, itu bank itu tidak perlu memberikan bunga ya ke nasabahnya. Jadi sedangkan bank itu kan bisnisnya adalah dia punya dana pihak ketiga, dan juga dia menjual kembali ke nasabah dalam bentuk kredit gitu. Nah, kalau misal Ya. dananya murah, maka otomatis marginnya akan semakin besar gitu. Nah, di sini bisa dilihat sebenarnya kasanya itu turun gitu. Kalau dilihat, nah ini sebenarnya terkait dengan deposito berjangka yang ada di akhir 2025 itu, nasabah itu banyak mengambil deposito berjangka. Jadi sebenarnya posisi dari deposito ini makin tinggi di akhir tahun 2025 gitu. Nah, tapi sebenarnya dari sisi LDR ini juga naik gitu. Jadi sebenarnya dana yang masuk juga bisa dijual kembali. LDR itu loan to deposit ratio, jadi rasio antara berapa banyak pinjaman dibandingkan dengan Hmm. semuanya ya, total. Jadi tabungan biasa, tabungan giro, tabungan deposito dijumlah. Nah, ini angkanya LDR-nya masih tetap naik, seperti itu. Oke, berarti buat LDR-nya itu masih bagus, tapi kasanya emang ada penurunan dikit ya. Iya, benar, dikit aja kok. Oke, nah selanjutnya mungkin dari interest income, eh cash charge-nya dan juga NPL-nya nih, NPL yang sering disebut-sebut nih buat bayar ini gimana nih? Oke, kalau masalah net interest income dan juga CAR, itu sebenarnya lumayan konsisten ya dari BRI. NII-nya lumayan oke, CAR-nya juga tetap konsisten di bawah 20%, dan
NPL-nya, nah ini yang sering sebenarnya orang takut karena BRI ini segmen mikro, ada program dari pemerintah, pendanaan Iya. segmen yang sangat mikro sekali, terus tidak ada agunannya. Nah itu sebenarnya kan yang menakutkan bagi BRI ini. Tapi sebenarnya NPL dari BRI ini di sekitar 3% ya dari per kuartal 1 2026. Ini masih di bawah batas OJK 5%. Cuman kenapa bisa setinggi ini? Kenapa bisa 3%? Ini kita bakal bahas nantinya ya di bagian eh, segmen mikro dari BRI, khususnya di segmen KUR ya, kredit usaha rakyat yang dari program dari pemerintah juga. Jadi kita bakal bahas ini di selanjutnya, di segmen selanjutnya gitu. Oke, berarti buat NI sama KAR itu sebenarnya aman ya, tapi buat Aman, NPL ya nanti kita benar. bakal bahas lebih lanjut di belakang. Oke, heeh. Berarti nextnya kita ke pendapatan per segmen nih. Tadi kan katanya itu BRI itu gede di segmen mikro. Nah, gimana juga apakah emang segmen mikro doang atau ada yang lain juga gitu, Hen? Oke, jadi kalau dilihat dari pendapatan BRI ini bisa dibagi di beberapa bagian ya. Jadi yang pertama itu ada di segmen mikro yang memang lumayan besar, dan juga ada segmen retail, ada segmen koperasi, lalu ada segmen anak usaha dan juga segmen lainnya gitu. Nah, cuman yang bisa dilihat sebenarnya di sini itu kita nggak bisa lihat dari sisi revenue aja ya. Jadi kalau dilihat mungkin revenue mungkin di segmen mikro retail tuh mungkin besar-besar gitu. Cuman kalau dilihat di sini, beban dari CKPN dari mikro itu sebenarnya cukup besar gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya, segmen ini tuh rawan, gagal bayar gitu. Jadi, tentunya ini membuat, bank itu dari sisi data historik, jadi dia bakal mencadangkan suatu dana sehingga ya, jaga-jaga kalau misal, nasabahnya ini gagal bayar gitu. Nah, buat segmen mikro, BRI itu punya beberapa ini ya, beberapa program. Contohnya ada KUR, ada Kupedes, ada BRI Guna. Nah, KUR ini yang sering disebut ini adalah program sebenarnya juga program dari pemerintah. Ini memberikan dana ke orang-orang untuk dijadikan usaha sekitar 5 sampai 10 juta per orang seperti itu. Lalu kalau ditanya tadi anak usahanya, nah anak usaha seperti Pegadaian dan itu masuknya ke dalam segmen anak usaha. Ini masuknya seperti PNM, BRI Life, Pegadaian, Bank Raya, ini masuknya semua ke dalam segmen anak usaha gitu ya. Jadi untuk PNM ini sendiri apa? Nah, PNM ini sendiri yang kemarin sempat ramai juga mau Hmm, diakuisisi oleh pemerintah. Ini itu sebenarnya adalah segmen yang mungkin bisa disebut ultra mikro ya, karena oke. dari BRI ini biasanya akan ke perumahan-perumahan, ke kampung-kampung untuk menyalurkan dana-dana kepada khususnya untuk ibu-ibu gitu. Nah, untuk yang lain-lain ya bisa dilihat sendiri berapa profitnya dan juga berapa revenue-nya. Cuman yang bisa dilihat dari sini adalah kalau misal NPL-nya turun, maka sebenarnya BRI ini CKPN-nya bisa diturunkan juga, dan tentunya dengan revenue yang tinggi Oke. dari bagian mikro, ini bakal memboost ya bagian profitnya seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke pembahasan selanjutnya nih, Hen. Kalau Oke. di sini kan kita lihat revenue itu gede di mikro dan retail ya, di Mhm. mana dia itu 57% pendapatan. Tapi ternyata kayak korporasi yang revenue itu cuma 22%, dan juga bahkan yang lainnya ini cuma 9%. Ternyata kontribusi profit itu gede juga nih, 24%. Ya, Oke. Tapi em, emang tetap bisnis utamanya tetap di mikro dan retail ya tadi ya. iya benar. Jadi karena mereka menyalurkan uang paling banyak di dalam mikro dan juga retail gitu. Oke, oke, oke. Nextnya berarti kita bakal bahas NPL tadi nih, Hen. Gimana nih, Hen? Oke. Oke, masalah NPL ya, jadi mungkin aku mau jelasin dulu ya strukturisasi itu apa sih sebenarnya. Kalau kalian sebenarnya mungkin bagi orang awam itu mungkin sering dia salah artikan ya, kalau bank itu ketika kita meminjam uang dari bank dan juga orang itu nggak bisa bayar, terus biasanya orang awam itu pasti bakal mikir kalau misal bank itu pengen buat menyita jaminannya gitu. Padahal itu salah ya sebenarnya. Jadi sebenarnya Hmm, bank itu ingin kalian itu lancar-lancar aja bayarnya. Kenapa? Karena kalian itu sudah membayar bunga gitu loh untuk dana yang kalian terima gitu. Jadi dan juga bank itu punya threshold gitu. Jangan sampai NPL-nya itu naik, karena NPL naik tentunya jadinya bank itu adalah bank yang tidak sehat gitu.
Nah, Oke. itu untuk restrukturisasi. Restrukturisasi ini apa sebenarnya? Restrukturisasi ini adalah, gimana ya caranya, bisa dibilang ini adalah cara untuk, bank itu memberikan keringanan gitu untuk orang-orang yang mengalami kesulitan bayar gitu. Nah, Oke. khususnya untuk Covid kemarin, ini tuh, membuat banyak sekali, nasabah-nasabah yang meminjam dari BRI dan mereka ini kesulitan untuk membayar. Nah, karena memang ini adalah resiko sistematis ya, jadi semua terkena dan tentunya OJK juga membuat aturan tentang ini dan akhirnya, OJK ini, eee, membolehkan gitu untuk beberapa kredit ini dimasukkan ke dalam kredit restrukturisasi sehingga ini tidak masuk ke dalam, kredit gagal bayar gitu. Nah, kalau Oke. dilihat sebenarnya ini alurnya dari 2020 sampai 2023 ini Hmm. banyak sekali kredit restrukturisasi yang masuk dan secara bertahap ini masuk ke dalam NPL gitu, jadi NPL-nya tidak akan spike secara signifikan. Nah, kalau kalian bertanya sebenarnya, apakah restrukturisasi ini masih berasa sampai sekarang? Nah, ternyata laporan di 2025, di full year 2025, sebenarnya sisanya itu tinggal 7,7 T gitu. Jadi sebenarnya dari yang ini awalnya dananya sebenarnya dari 150 T-an kalau nggak salah. Nah itu Mhm. sekarang, turun ke 7,7 T. Jadi sebenarnya sangat banyak penurunannya dari kredit restrukturisasi gitu. Jadi masih ada, cuman, kecil dibandingkan dengan restrukturisasi yang ada di sekarang gitu. Oke, berarti ini tuh dari yang, warisan dari sisa Covid ya, Hen? Benar, heeh. Oke. Kalau misalkan mau nanya nih, kalau misalkan yang setelah Covid ini, kredit-kredit barunya itu banyak yang masuk ke NPL juga atau enggak nih, Hen? Atau sebenarnya banyaknya itu dari sini sebenarnya? Nah, kredit-kredit baru itu sebenarnya kalau misal balik lagi tadi, bank itu nggak pengen, kita itu gagal bayar sebenarnya. Jadi Hmm. kalau misal kita itu pengen bayar, dia bakal kasih, eee, semacam keringanan dan itu bakal masuk ke restrukturisasi dulu sebelum dia bakal masuk ke NPL gitu. Nah, kalau sekarang, Oke. itu bakal ada sekarang itu angkanya di 84 triliun dan dari yang restrukturisasi sisa Covid tadi, Hmm. itu di 7,7 triliun. Jadi nggak sampai 10% ya dari restrukturisasi sekarang gitu. Oke, oke, oke. Oke. Berarti ya begitu untuk NPL dan juga restrukturisasinya. Mhm. Nah, mungkin next-nya itu kita bahas terkait kurnya nih, Hen. Oke. KUR ini Oh, sebenarnya bisnis yang menarik ya. Jadi, KUR ini adalah bisnis yang mungkin bisa dibilang ini bisnis sosial gitu. Jadi, bank itu bisa memberikan, sebuah pinjaman kepada nasabah tanpa agunan ya. Jadi nggak ada jaminan apa-apa, bunganya juga rendah di 6%. Kenapa bisa rendah? Karena sebenarnya, pemerintah itu mensubsidi bunganya gitu. Jadi kalau misal ada oke. spread, pemerintah akan bayar untuk, spread itu. Jadi selain ini untuk, sebagai salah satu, cara usahanya BRI, cuman ini itu adalah program dari pemerintah, jadi ada semacam, misi sosial gitu. Nah, kalau dilihat kredit usaha rakyat ini, itu debiturnya cukup banyak ya, ada 3,8 juta dan juga penyaluran kreditnya juga sangat banyak di 178,1 triliun gitu. Nah, kontribusi KUR ini kan tadi masuknya ke dalam kredit mikro ya, itu 50%, sekitar 50% dari kredit mikro BRI. Oke. Jadi memang KUR ini sangat mendominasi dan KUR ini yang menyebabkan NPL-nya tadi itu naik gitu. Karena NPL Oke. KUR ini di KUR saja ya, tadi kan KUR BRI itu sekitar 3%, tapi NPL KUR itu ada di sekitar 3,93 gitu. Jadi, kenapa bisa setinggi ini? Karena BRI ini, tidak punya kewenangan untuk dia itu bisa, melakukan, seleksi gitu atas, nasabahnya. Karena ini balik lagi ini adalah program sosial juga dari pemerintah, syaratnya Hmm. dibuat oleh, Kemenko Perekonomian gitu. Cuman yang menarik adalah SML, ini adalah Special Mention Loan, ini sudah berkurang gitu. SML ini apa? SML ini adalah tanda-tanda kredit yang ada tanda-tanda macet gitu. Jadi kan, kalau misal Oke. kredit sebelum macet itu dia bakal masuk ke sini dulu, nanti baru masuk ke restrukturisasi, nanti baru masuk ke NPL gitu. NPL, Nah, ya. jadi, ini bukan, ya kita bisa bilang ini bukan bisnis murni ya sebenarnya. Cuman, ya balik lagi karena ini adalah misi sosial, jadi NPL-nya bisa cukup tinggi kalau misal dibandingkan dengan, bank-bank lain gitu. Yang menarik lagi sebenarnya adalah Pegadaian. Nah, Pegadaian ini kalau misal dibandingkan dengan 2024, ini data 2025,
ini volume transaksinya sangat tinggi sekali gitu, naiknya di sekitar 49%. Jadi di kuartal 4 2020 itu naiknya secara year on year dibandingkan dengan 2024 itu naik tinggi sekali di 49% gitu. Sedangkan untuk segmen-segmen yang lain seperti PNM ini ya stagnan-stagnan saja, defensif gitu. Sebenarnya kalau Oh, misal dilihat dari sisi investor ini bagus ya gitu. Karena semacam PNM seperti ini, sebenarnya PNM, KUR, ini kalau misal kita lihat dari sisi bisnis itu sebenarnya agak kurang ya. Karena kan kita minjamkan benar. uang tanpa ada jaminan gitu. Sedangkan kalau Pegadaian itu kita pasti, contohnya kalau Pegadaian Pegadaian Ijo yang kita tahu anak perusahaan BRI, kita pasti harus misal contohnya kita mau minjem uang, kita punya motor, kita titip dulu BPKB-nya gitu. Atau kalau enggak kita jaminkan emas gitu. Nah, otomatis jaminan itu kan nanti bakal bisa kena liquid ya kalau misal orang itu gagal bayar. Jadi sebenarnya itu lebih aman dari sisi perusahaan gitu dibandingkan dengan yang tadi yang misi sosial kita kasih uang tanpa ada jaminannya gitu. Berarti kalau gue sama PNM ini gak ada jaminannya ya kalau Nggak kita. ada jaminannya. Heeh. Oke. Nah, berarti gimana nih Han? Kur itu kan tadi dibilang 50% dari kredit mikro BRI, yang dimana Mhm. mikro itu salah satu segmen yang ya utamanya BRI lah. Tapi ternyata dia seperti bisnis sosial tadi, nggak ada jaminan. Habis itu juga dia nggak begitu punya kewenangan yang full di bisnisnya juga, di kurnya ini. Berarti gimana nih Han? Apakah ini aman-aman aja atau gimana? Nah, sebenarnya kalau misal dilihat BRI ini adalah bank yang dari tahun ke tahun itu sudah cukup handal ya menangani segmen-segmen mikro gitu. Jadi sebenarnya kalau misal kita lihat memang kalau misal dilihat dari standar bank biasa, NPL 3,9 itu tinggi banget gitu. Cuman kalau Hmm, dilihat dari eh, kita lihat dari kacamata lain ya, ini kan kredit oke. yang tanpa orang itu menjaminkan sesuatu. Sebenarnya 3,9 ini sudah bagus sekali gitu kalau dibandingkan dengan mungkin kalau kita bandingkan dengan eh, pay letter atau apa, mungkin bisa lebih Ya, tinggi lagi seperti itu. oke, oke. Mungkin terakhir Han, berarti kesimpulannya gimana aja nih Han? Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat tadi bisa disimpulkan ya kalau bisnis BRI ini sebenarnya sekarang memang ya masih sehat gitu, walaupun memang ada beberapa hal yang bisa bisa di-consider ya, kayak tadi contohnya di KUR, karena ada misi sosialnya juga, jadi itu memang cukup apa ya, bukan bukan membebani, cuman cukup mengurangi laba dari BRI dan juga menaikkan NPL-nya gitu. Cuman dari sisi fundamental memang cukup sehat gitu, dari contohnya tadi restrukturisasi Covid juga hampir selesai, NPL-nya memang tinggi, tapi ya kita lihat kreditnya itu skalanya mikro gitu. Kita harus lihat dari sisi lain dan juga kalau dilihat dividen yield-nya itu 10%, dan 10 persenan lebih ya. Bahkan sekarang udah 12% dan juga manajemen kalau kita lihat dari laporannya di full year 2025 itu memang sudah mulai defensif gitu. Mereka mengurangi kredit-kredit dan Oke, bangunan. Contohnya di PNM tadi makanya dia stagnan gitu, tidak bertumbuh karena itu memang skalanya sangat mikro gitu. Jadi ya, manajemen ya memang menghindari hal-hal seperti itu gitu. Cuman kalau dilihat memang penurunan harga ini karena asing ya, terutama asing yang outflow, jadi tekanan tekanan jual terus-menerus, jadi akhirnya harganya turun gitu. Dan juga perbankan sektor bukan hanya BRI ini tentunya bakal tertekan kalau misal ada isu ekonomi dan Indonesia ini pasti akan dampaknya ke perbankan duluan gitu. Karena perbankan mencerminkan bagaimana ekonomi Indonesia bekerja ya. Dan juga KUR ini memang membawa PR ya kalau dilihat NPL memang cukup ya. tinggi kalau untuk bank-bank biasa gitu. Dan juga segmen mikro dan PNM, tapi kalau dilihat tadi manajemen itu memang sudah mengurangi PNM ya dengan mengurangi adanya kredit yang disalurkan lewat PNM gitu. Nah, kesimpulannya mungkin sebenarnya kalau kalian cukup apa ya cukup cukup senang dengan yield yang 10% lebih dan juga keuangannya juga lumayan sehat kalau dilihat dan kalau dilihat dari payout ratio dan lain-lainnya harusnya juga bakal stabil di segini. Ini bisa layak dipertimbangkan gitu. Dan harapannya ya memang ketika ada pemulihan
ya tentunya sektor-sektor dari perbankan ini akan naik gitu. Cuman sekali lagi ini bukan ajakan jual atau ajakan beli, cuman ya kita paparkan datanya sekarang BRI itu sedang seperti ini gitu. Oke, mantap banget, Hen. Udah lengkap banget. Nah, mungkin mau ada kasih beberapa tambahan. Di sini kan ada resiko yang perlu diperhatikan itu ada MSCI rebalancing. Nah, kalau untuk sekarang, ini tuh di sekitar tanggal 7 Juni, MSCI rebalancing itu udah selesai. Jadi, itu udah selesai di tanggal ya sekitar 29 Mei. Ya, 29. Oke. Habis itu juga, balik lagi tadi mau negasin juga, disclaimer on ya, jadi ini tuh bukan ajakan membeli, ini hanya riset aja terkait BBRI kondisinya sekarang seperti apa gitu. Nah mungkin segitu aja untuk pembahasan kita kali ini. Kalau misalkan mau baca artikel lengkapnya itu bisa ada di web lunariumlabs.com. Habis itu juga kalian juga bisa komen di sini maupun di sana. Mau bahas apa aja nih topiknya untuk kedepannya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.